Alright everyone, welcome to Sunday Live Talk Show special, and it's the last week of the month of March 2022, and today as this is a special day for us to start the Sunday Live Talk Show, but I'm so excited as we will be having Brother Frankie Sihombing all the way from Bali, and it's a really exciting guest star we are having today with an exciting topic, his presence, and so excited to talk in a few more minutes with Brother Frankie Sihombing. But before that, as usual, we're going to worship the Lord and we're going to enter into His presence more. So let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks for all that you have done, all that you are doing, and all that you are going to do in our lives. We believe, Lord, that everything that has been happening in our life, it's only by your grace and it's all because of your plan. And we give you thanks for everything, Lord. We just want to surrender this entire talk show into your hands from now until the very end. And we pray, Lord, that we can learn something new today. Father, we pray that your Holy Spirit be in our hearts and be in our houses. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Yes Jesus Lord. Satu hal yang ku rindu, hanya berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik lebih baik satu hari di pelataran
tempat lain kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik bagi kami Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, yes Lord, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oke, seperti yang Brother Frankie sudah bergabung dengan kita, so kita akan invite untuk memulai perbincangan biasa. Dan ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, the one and only Kak Frankie Sihombing. Oke, kita tunggu. Halo kakak. Halo, halo. Halo kak, selamat malam. Selamat malam. Wow, sebuah kehormatan bagi aku kak, bisa kedatangan kakak pada malam hari ini. Sebelumnya thank you so much untuk waktunya, untuk kesediaannya. Really an honor to have you malam hari ini kak. Sekali lagi terima kasih banyak. Lagi sibuk apa nih kak belakangan hari-hari ini? Nggak sibuk-sibuk amat, masih santai lah. Mantap, keren. Kak, ini kan semua nih pasti followernya kakak, semua yang kenal kakak kan pasti kenal kak. Seorang Kak Frankie Sihombing ini seorang penyanyi rohani, bahkan sekarang pembuat komunitas-komunitas juga di Bali yang luar biasa, jadi impacting banyak orang-orang juga di sana. Nah, aku pengen tahu nih kak, pernah nggak sih kak terpikir gitu dalam benak kakak sewaktu mungkin kakak masih mungkin dalam usia remaja gitu kak, bahwa satu hari bakal dipercaya Tuhan jadi seorang penyanyi rohani, seorang produser juga, dan memimpin komunitas-komunitas gitu kak sampai hari ini? Nggak ada di pikiran, tidak ada di cita-cita. Wow, cita-citanya apa kak kalau boleh tahu dulu? Jadi penyanyi aja, penyanyi biasa. Karena dari kecil memang udah suka musik ya. I see. Terus berarti emang kakak memang udah kenal Tuhan dari dulu atau baru kenal Tuhan itu pas lebih dewasa gitu kak? Keluarga kita memang Kristen dari lahir. Bapak saya Batak, mama saya Manado. Mereka memang sudah Kristen, jadi kita juga dari kecil sebatas wajib ke gereja hari Minggu. Bahkan waktu kita udah mulai remaja, pemuda, setiap Sabtu juga itu udah jadi jadwal wajib buat kita. Oke, wow. Kalau begitu, nah kan banyak orang nih suka bilang kak bahwa kadang seberapa lama kita kenal Tuhan tuh nggak menjamin seberapa dekat atau seberapa taunya kita sama Tuhan itu sendiri. Nah, ada nggak sih momen di dalam kehidupan kakak gitu di mana kakak mengalami Tuhan dan tahu Tuhan itu siapa gitu secara pribadi? Dari lahir sampai SMA kelas 2 kayaknya ya, baru di SMA kelas 2 itu ngalami betul-betul yang personal, ketemu Tuhan Yesus secara pribadi lewat sebuah ibadah di sekolah. Sebelum-sebelumnya di gereja ya seperti kebiasaan orang ke gereja aja, jadi kewajiban
harus ke gereja tiap hari Minggu, hari Sabtu gitu. Oke, oke. Apa bedanya Kak, seorang Kak Frankie yang sebelum mengenal Tuhan secara pribadi dan setelah mengenal Tuhan secara pribadi? Arah arah kehidupan. Jadi sebelumnya memang hidup ini ya Hmm, cuma tentang saya, keinginan saya, cita-cita saya, apa yang saya hmm, pengen buat, apa yang memuaskan hidup saya, apa yang bikin saya seneng. Iya, semuanya ujung-ujungnya tentang saya. Tapi sejak pengalaman kelas 2 SMA itu bulan hmm, Agustus tahun 88, eh, pusatnya jadi berubah. Pusatnya udah bukan saya lagi, tapi hmm. benar-benar udah eh, berpikir bahwa hidup ini memang untuk Tuhan gitu loh, bukan tentang kita lagi. Wow, wow. Nah, setelah ngalamin Tuhan pada waktu itu secara pribadi, apakah langsung mulai nulis lagu, mulai pelayanan langsung sebagai penyanyi rohani kah? Atau bagaimana itu awalnya Kak bisa sampai menjadi seorang penyanyi rohani? Eh, Awalnya lebih ke melayani, tapi masih di kulit luar lah ya, Hmm, masih seneng hype-nya, masih hmm, seneng ngelihat eh, serunya. hmm, Dan gue pikir itu semua proses ya. Kita semua betul, menemukan sesuatu yang lebih berarti itu kan pasti progres ya. Tidak langsung begitu betul. melayani langsung ketemu semua kebenarannya, pewahyuannya, semuanya by proses. Mulai dari yang pelayanan itu cuma sekedar sebuah aktivitas yang kita tahu kita pengen melayani Tuhan, ability, terus kita kembaliin semua untuk memuliakan Tuhan. Tapi pengertian-pengertian itu kan berjenjang datangnya gitu, nggak langsung kita langsung ngerti Hmm, benar melayani itu apa gitu. Saya pikir semua orang akan melalui proses yang sama gitu ya. Kayak hmm. di titik ini aja, setelah saya mulai melayani dari umur 18 tahun sampai sekarang 53 tahun tuh kayak masih banyak banget hal-hal yang baru kayak Tuhan bukain, pengertian-pengertian yang kayak oh ternyata. Nah, kalau saya dengar Hmm, kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang umurnya 70, 80, mereka di titik sekarang aja masih bisa bilang nggak tahu apa-apa. Banyak banget pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan baru buka, dan pengertian-pengertian mereka tentang mengiring Yesus, melayani Tuhan itu baru terbuka pas, bukan pas ya, maksudnya pengertiannya, kedalamannya itu benar-benar progresif banget gitu loh, hmm, mengikuti terus. Jadi memang selalu ada hal yang baru waktu kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saya nggak bisa bilang di umur 20 terus saya bilang, wih gila ya gue ngerti semua nih tentang panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Ternyata enggak. Di titik sekarang aja kayak baru berasa banget gue di umur 20, 30, 40 tuh bego banget. Sekarang mungkin di titik ini gue ngerasa tahu banyak, tapi nanti pasti di umur 60, 70 juga banyak banget hal-hal yang belum dibuka hari ini yang kita baru akan bisa mengerti nanti gitu. Itu kerennya betul. sih Tuhan. Iya, iya setuju, setuju. Benar. Iya. Wow, wow, mantap, mantap. Ya, ya, ya. Nah, kalau gitu Kak, kalau gue boleh tahu nih Kak, lagu pertama apa sih Kak yang Tuhan izinin lu buat tulis Kak pada waktu itu Kak? Hmm, yang pertama kali ngarang lagu malah belum pernah direkam. Judulnya Yesuslah Ya, Gembalaku yang baik. Malah nggak pernah direkam. Saya ngerasa bahwa itu masa-masa masih belajar nulis. hmm, wow. Apa yang melatar belakangi sampai lagu Yesus adalah Gembalaku? Apakah karena seorang kakak ini mengalami Tuhan betul-betul nge-guide hidupnya kakak pada waktu itu, atau bagaimana sampai bisa terbentuklah lagu itu Yesus adalah Gembalaku? Itu pengalaman bokap meninggal sih. Pengalaman bokap meninggal, terus ada Hmm, sebuah ketakutan kayak gue gimana ya ke depannya. Gue masih bisa hmm, punya cita-cita nggak ya? Gue masih bisa hidup nggak ya? Karena mama hmm, kita tuh, mama saya tuh bukan yang ibu bekerja. Dia ibu rumah tangga sejati.
dan dia nggak pernah punya pengalaman cari duit, menanggung keluarga, itu nggak ngerti sama sekali deh. Makanya saya waktu itu kejadian saya punya ketakutan, gue gimana ya ke depannya gitu. Nah terus lahirlah lagu itu. Oke. Nah, pada masa masuk di industri pelayanan penyanyi rohani gitu, Kak, sempat menghadapi nggak sih yang namanya penolakan mungkin dari yang mungkin senior-senior yang ada pada waktu itu atau kesulitan-kesulitan tertentu kan tentunya pastinya nggak mudah juga mau itu di industri sekuler sekalipun atau di industri rohani yang namanya pelayanan seorang penyanyi itu pasti nggak akan mudah. Nah, ada nggak sih yang kesulitan yang Kakak alami? Minta earphone boleh ya? Eh, gue rasa prosesnya sama karena kalau ketemu teman-teman yang ada di industri sekuler pun sama. Hmm, betul. Semua yang memulai sebuah eh, karir lah istilahnya ya dalam tanda kutip. Hmm. Eh, aku izin ngomong sebentar aja, meminta earphone yang hijau ada di tas kecil tadi, gantung di situ. Sorry teman-teman. Eh, Pasti melewati proses yang mulai dari awal, proses mulai dari nol, berkarya yang nggak dianggap orang, berkarya terus karya kita kalau di istilah industri dibilangnya nggak laku lah gitu ya, nggak ada yang Iya, iya, beli, iya. yang dengerin. Heeh, Gue rasa heeh. semua pasti melewati proses yang sama gitu. Hampir bisa Wow. dibilang cuma satu dua lah orang yang eh, punya karir di bidang apapun juga yang langsung set terus jadi gitu ya. Benar. Biasanya kebanyakan pasti melalui proses-proses padang gurun, proses penderitaan, dan itu mungkin yang bikin seseorang dalam karirnya justru bisa bertahan lama ya. Kalau Hmm, di musik kita bilangnya ada yang one hit wonder gitu, ngerti gak hmm. istilah itu? Jadi dia Ngerti. bikin Ngerti, ya ngerti. dia bikin satu lagu, tiba-tiba lagunya ngetop, tapi habis itu udah nggak ada lagu berikut, udah nggak ada karya lagi. Iya, hilang. Iya, biasanya yang bertahan lama justru yang ngalamin susahnya, prosesnya gitu kan. Nah kita dulu, Hmm. saya dulu waktu mulai itu nggak solo, bro. Oh, Saya oke. mulai itu sama satu grup musik yang namanya Ezra dulu. Tuh Oh. yang Wow. pas kita pelayanan di Hmm. gereja atau di KKR, terus yang dicaci Hmm. maki karena menurut mereka musiknya musik setan, bukan musik gereja, karena kita bawain bawain musiknya yang apa namanya modern gitu, kontemporeri. Zaman itu kan lagu-lagu gereja kayaknya yang harus lagu penyembahan, harus yang Iya, lagu-lagu yang betul. gimana gitu. Nah, kita dulu bikin So, yang contemporary music gitu. Jadi kayak apaan ini bukan musik gereja ya, kita ngalamin yang gitu-gitu. Ditolak, terus oh. Hmm. dibilang sesat gitu kan ya. Seru lah, seru. Aduh. Iya, 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 iya. Wow, ternyata label-label sesat udah ada dari dulu ya. Dari awal, Oke, dari awal. oke. Kita dulu dengan grup Ezra Wow, tuh, luar gue inget banget biasa. tuh, pertama kali manggung di Hah, Surabaya, acaranya Indonesia Bermazmur. Itu kita hah, manggung pakai baju bengkel yang terusan gitu, bro. Baju orang bengkel tuh, pegawai oke. bengkel yang terusan. Hah, Terus rambut gue masih segini. Terus gitaris gue juga gondrong. Amos Cahyadi mantap. pemain drum juga gondrong. Hah. Gayanya gitu ya, dibilang sesat lah. Ah, mantap loh ini. Ini cerita yang Nah, jarang-jarang terungkap bener. Wow, oke, oke. Nah, tapi kan kadang ada orang nih ya, mereka mungkin coba di industri menyanyi sekali dua kali mungkin gagal tuh mereka langsung give up. Mereka pikir coba gue jualan inilah, jualan itulah, bisnis ini, bisnis itu. Nah, kalau lu sambil apa yang buat lu tetap kayak setia gitu kan sambil pada jualan masa-masa kaya itu? ya. Iya kan? Eh, Kan banyak. gua Kan ngerasa banyak. panggilan sih. Ah. Gua ngerasa panggilan. Jadi ceritanya adalah waktu mengalami peristiwa lahir baru itu, Hmm, gua hmm. tuh benar-benar ngalamin yang namanya baru seumur hidup setelah jadi Kristen dari bayi, baru ngerasain yang namanya cinta Tuhan yang meluap-luap sampai luber itu baru setelah umur 18 itu gua ngalamin. Nah, Wow. waktu mengalami pengalaman itu gue yang kayak bener-bener Tuhan gue mesti bikin apa nih, gue mesti bikin apa buat lo, mesti bikin apa. Hmm. Waktu itu gue orang yang uh,
dari kecil sih biasa di panggung sebetulnya, tapi nggak pernah kepikir untuk benar-benar bisa ada di sebuah industri, itu nggak kepikiran. Hmm. Sampai akhirnya, tapi itu apinya ada terus. Yang Tuhan taruh di Hmm. hati gue tuh kayak, apa yang lu apa yang lu mau tuh apa? Gue kayak ngobrol dengan diri sendiri. Hmm. Belum terlalu ngerti tuh ngobrol dengan Tuhan kayak apa. Kayak gue tuh pengen kayak musik rohani tuh mesti bagus. Gue pengen musik rohani, musik gereja tuh yang anak muda bisa seneng, bisa menikmati gitu. Ya, terus kayak dorongan itu terus ada. Jadi walaupun bertahun-tahun kita struggle dengan nggak dihargai, apa namanya, dicap sesat, ditolak-tolak gitu kan, untuk melayaninya Hmm. aja setengah mati itu. Tapi dari situ kita belajar apa apa artinya berjalan dalam visi Tuhan gitu ya. Gue inget banget tuh masih sok-sokan nyanyi di Ancol, acaranya juga bukan acara musik gereja, tapi main di Ah. Ancol di pasar seni. Begitu kita Ah. bawain lagu yang ada haleluyanya, ada orang nimpuk puntung rokok dari depan gitu. Ya tapi kita kayak kayak ya udah Waduh. jalanin aja, itu pengalaman yang memang udah harus kita lewatin gitu. Gitu. Wow. Apa yang buat sampai nekat gitu Kak mau nyanyi di Ancol di tempat yang umum begitu lagu rohani? Api sih. Lo kebayang gak sih orang Wow. kalau cinta Ah. mula-mula Iya, 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 ada iya, iya. ada api yang ngebakar lo gitu, yang lo hidup lo dipenuhi Betul. dengan cinta Tuhan kayak mungkin sekarang gue baru Wow. mikir how stupid waktu Hmm. itu gitu, tapi nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan, jadi kayak Wow. ketidaktahuan kita atau Hmm. kesoktahuan kita, kayak kita mesti menginjil lewat musik, kita mesti Iya. terobosi musik-musik sekuler. Gua nggak tahu Hmm. itu goblok, gua nggak tahu itu hikmat, gua nggak tahu itu apa kayak, ya Hmm. jalanin aja. Hmm. Karena menurut gua waktu kita Mantap. mulai dengan Tuhan itu bukan Hmm. bukan bukan tentang benar atau salah gitu, karena kita masih hijau banget. Itu bukan tentang Betul. benar atau salah, tapi tentang emang lo harus lewatin aja proses itu gitu. Agree. Ya, ya, ya. Iya. Wow. Wow, luar biasa. Nah, sampai di satu momen sekarang fast forward segitu semua perjalanan hidup kakak sampai sekarang berada di Bali, Kak. Mulai Mhm. komunitas itu ya. Nah, kan Bali, kan kakak memang bukan asli, bukan lahir di Bali, betul? Bukan. Nah, masuk di Bali, Kak. Kota yang mungkin baru gitu buat kakak untuk melayani. Apa yang buat kakak tuh sampai mau gitu buat kayak komunitas itu di Bali pada awalnya? Saya pikir saya ke Bali tidak ada urusannya dengan Tuhan sih. Karena Hah. waktu itu memang tujuan utama adalah meninggalkan pelayanan dan meninggalkan hal-hal yang berhubungan sama gereja. Kita cuma Hmm. pengen memulai sebuah bisnis, sebuah usaha. Karena waktu itu Hmm. setelah peristiwa perceraian dan menikah lagi, saya Hmm. eh, merasa bahwa pelayanan udah bukan tempat saya gitu. Karena konsep Oh. saya tentang pelayanan waktu itu adalah diundang orang. Jadi setelah Hmm. maki-maki seluruh Indonesia itu terjadi, saya pikir udah nggak mungkin lagi saya bisa punya Image pintu untuk pertanyaan. bisa melayani gitu. Dalam tanda kutip diundang-undang orang gitu. Itu kan pemikiran kita pada umumnya yang namanya melayani, kayak saya ya. Karena kan saya mulai Hmm. pertama kali memang di musik sama khotbah kan. Jadi semuanya Benar. berhubungan dengan undangan orang gitu loh. Jadi saya pikir udah Ya. pintunya udah ketutup, dan waktu itu Hmm. 2 tahun pertama memang setelah kasus itu saya nggak Hmm. megang duit 1 perak pun bro. Jadi ke Bali itu pun karena memang Feby masih punya sedikit tabungan. Saya Hmm. benar-benar ya kasarnya Ngandalin itu. cuman cuman celana pendek di badan sama baju aja, nggak punya apa-apa. Jadi kita Wow. sok-sokan coba usaha gitu kan. Saya pikir udah coba jadi bisnismen bisnismen kecil-kecilan. Hmm. Ya mau dibilang gagal sih nggak gagal-gagal amat, tapi nggak untung gitu. Terus Ah, tiba-tiba oke. kayak seperti kebuka kesempatan yang lebih besar, kita bisa kenalan sama orang teman baru di Bali. Dia kasih tahu, gue Hmm. punya tempat, lu pindah aja nih, gue punya tempat lebih besar gitu kan. Lu nggak usah bayar 4 tahun, tempatin aja, lu pakai aja. Kita pikir ini pintu Wow. yang dari Tuhan gitu. Nah, ini pelajaran Betul. penting juga buat gue waktu itu. Tidak semua pintu terbuka ternyata dari Tuhan gitu. Tapi again, Iya. Hmm. berjalan dengan Tuhan itu bukan masalah benar atau salah, bukan. Karena kadang-kadang kita Hmm. nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Apalagi kondisi gua waktu itu benar-benar kondisi kayak layangan putus.
lagi nggak tahu mau ngapain, bingung mau gimana, galau, gamang, ragu, hampir putus asa, pokoknya udah yang kayak asli bener-bener kayak layangan putus, tapi bukan yang versi Kapadokia, bukan. Nah terus Iya, iya. gue kayak ya udah jalanin aja, ada pintu kebuka gitu, tapi ternyata memang di bisnis yang kedua juga malah wah kita hilang duit malah lebih banyak. Tapi ya itu ya tidak ada penyesalan karena tidak ada hari ini kalau nggak ada pengalaman-pengalaman kemarin itu. Betul. Betul. Mm-mm. Wow. Nah, dari bisnis itu beralih menjadi komunitas. Itu stepnya Hmm. bagaimana, Kak? Kan tadi kan Kakak bilang nggak mau lagi nih. Gue nggak mau ada Ah, urusan sama klien. Udah selesai. Me and klien ah. pokoknya end. Selesai. Udah nggak ada And urusan. nggak ada lagi. Masuk lagi. Mulai lagi. Itu Nah itu. gimana? Apa mau nyemplung lagi di pelayanan itu? Jadi tiba-tiba restoran kita kena dua bencana alam, satu satu Nah. gunung agung meletus, satu lagi gempa Oh, Lombok. Gempa wadaw. Lombok, itu sih parah sih, itu parah. Iya lah. Jadi gue sampai Wow. ada dalam posisi yang tiap bulan tuh mesti nombok puluhan juta gitu. Wow. Dan tapi di situ pun itulah Tuhan ya. Dalam keadaan kayak begitu pun gue masih diketemukan dengan anak-anak Tuhan yang support. Kayak Hmm. tiba-tiba ada orang yang nolongin gue yang bisa nombokin kerugian restoran itu kayak hampir setahun. Sampai akhirnya kita berdua memutuskan, bos daripada duit lu habis, mendingan gue juga nggak kuat. Gue nggak kuat lihat duit lu keluar terus gitu. Udahan. Nah di proses mau tutup itu, kayak tiba-tiba ada teman gue bilang, lo kayaknya perlu komunitas. Dan gue bilang, waduh, buru-buru komunitas. Gue berdoa aja udah nggak pernah, baca Alkitab udah nggak pernah, udah nggak mau mikirin itu. Tiba-tiba dia menawarkan sesuatu yang lumayan menarik gitu. Gue kasih Hmm. lu 2,5 juta per minggu. Hmm. Dapur lu masak setiap hari, selalu mau hari Minggu, hari apa, kayak kumpulin aja anak-anak yang nggak punya gereja, yang nggak suka ke gereja, Hmm. kumpulin aja. Nah, hari-hari itu tuh memang di restoran kita waktu itu ada hari-hari tertentu di mana ada anak-anak band main. Jadi suka ada Oh. penyanyi-penyanyi tuh ngumpul, anak band Oh. penyanyi. Ketemulah orang-orang yang kayak gua, kayak layangan putus juga gitu, yang merasa ditolak gereja, merasa nggak dihargai, merasa yang ada yang punya kasus sama gua, ada yang kasus narkoba, ada yang waduh, dan penampilannya yang aneh-aneh macem-macem lah. Nah, berkumpulnya orang-orang ini tuh gue jadi yang kayak, lah Tuhan kan gue nggak mau pelayanan-pelayanan, tapi kenapa lu kirim orang-orang yang kayak gini ke gue gitu. Nah, gue baru ngeh sekarang itu kisah persis banget kayak kisahnya Daud. Dia lagi kayak Benar, layangan iya, putus. baru aku mau ngomong. Iya, dia lagi Betul. kayak layangan putus, dikejar-kejar Saul mau dibunuh, lagi kehilangan pengharapan, tiba-tiba disamperin sama 400 orang yang dililit utang, Benar. dikejar-kejar orang-orang gagal, orang-orang yang gak dianggap. Nah, gue persis Itu. ngalamin kayak gitu. Jadi gue pikir, Wow. harusnya kalau gue masih sakit, cara menyembuhkan gue adalah Tuhan melawat gue sembuh gitu ya. Benar. Atau Tuhan Hmm. kasih tunjuk mujizat dan gue sembuh. Tapi ternyata cara Tuhan nggak gitu. Cara Tuhan menyembuhkan gue adalah dengan menyembuhkan luka orang lain. Dan gue baru ngerti itu hari ini. Gitu. Dengan menyembuhkan lukanya orang lain, luka gue disembuhkan. Nah, lucunya gue jadi memulai komunitas itu karena ada iming-iming 2,5 juta per minggu. Itu lumayan, sebulan 10 juta bro. Sebulan Iyalah, 10 juta tuh iyalah. gue bisa gaji karyawan, bisa Betul. belanja-belanja, bisa gitu. Jadi gue Betul. ambil lah itu 10 juta sebulan. Jalan Hmm. kayak 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tambah banyak yang ikut. Hmm. Dari 7 orang, 10, 12, 20 loh. Kok tambah banyak nih? Nah waktu Hmm. jadi tambah banyak, gue jadi berpikir, kayaknya nggak fair ya gue ngomong sama bini gue. Kita nih mau nolong orang, padahal kita sendiri lagi dalam kondisi terluka gitu loh. Kita masih pahit sama omongan-omongan orang, kita masih terluka sama omongan orang. Tapi kayaknya kita perlu merubah arah hidup, gue bilang. Karena kita, Tuhan kasih orang-orang ini untuk ngumpul dekat sama kita, ya kita mesti balik deh ke keintiman yang lebih baik sama Tuhan. Nah, habis itu kita mulai ambil komitmen untuk bangun subuh lagi, baca Alkitab lagi, present worship di kamar. Itu berjalan setahun dan Tuhan kasih lihat bahwa benar-benar Tuhan tambah-tambahin terus gitu orang untuk kita
bertanggung jawab gitu sama mereka. Sampai akhirnya di bulan ke-6 gue telepon temen Hmm. saya gue panggil saya cowok, saya kayak ini Hmm. sahabat gue soalnya, berhentiin deh saya, gue Hmm. nggak enak, gue bilang. Karena gue ngelihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, hati nurani gue ngerasa terganggu dengan nerima duit lo. Jadi stop duitnya, gue akan mulai dengan usaha gue sendiri, apapun. Ya pokoknya gue mulai dengan yang sederhana-sederhana aja lah, beliin pisang goreng kayak tahu isi kayak apa segala macam. Tapi gue udah nggak mau ngambil duit yang dari lo. Nah pas gue stop Ah. uang yang dari dia, wah itu makin banyak banget tuh mujizatnya tuh. Gitu. Sampai akhirnya ya komunitas itu tetap ada sampai hari ini udah berjalan 3,5 tahun. Dan komunitas yang pertama itu sekarang jadi community of leaders. Jadi kita bikin kayak komunitas khusus untuk para pemimpin. Sekarang udah ada sekitar Iya. 47 orang di dalam. Nah kita udah buka satu komunitas yang baru, Hmm. eh, Bali Worship Community di pos yang lain. Gitu. Total itu udah berapa komunitas Kak sejauh ini? Kita sekarang ada 2 komunitas, satu yang KKJ, satu lagi yang Hmm. BWC. Ya, 2 bulan ke depan kita lagi mau buka yang di Canggu lagi, Canggu Worship Community. Itu plannya. Wow, Kak. Wow, Gitu. ini benar-benar luar biasa. Cuman mungkin teman-teman juga pasti penyelesaian satu hal kan awal-awal buka komunitas kan pasti harus ada yang sharing firman dong, pasti dong awal-awal. Masa atau kumpul nyanyi-nyanyi doang kah pas awal-awal gitu atau bagaimana pas suatu ibadah perdana nih? Iya, ada yang sharing firman. Tapi memang suasananya nyantai banget. Orang kadang-kadang gue open mic kok, Oh, nggak ada pemimpin oke. pujian, nggak ada Hmm. gitu-gitu. Jadi kadang-kadang, lo mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak? Sini sini nyanyi nyanyi, gitu. Hmm. Sesantai itu Wah. kita nyanyi-nyanyi sambil lo Wah. yang mau ngerokok buka bir. Gua sharing 15-20 menit juga orang-orang sambil ngerokok sambil minum bir, dan itu semuanya terjadi secara natural gitu aja, kayak sambil sambil dalam tanda kutip nyanyi-nyanyi atau disebut orang gereja present worship. Hmm. Ada yang sambil makan pisang goreng, makan tahu isi, bener-bener kayak di rumah. Jadi kita tidak kayak Wow. di gereja yang harus Hmm. stop makan nih, sekarang udah mulai firman, nggak ada. Jadi bener-bener Ada. bebas sebebas-bebasnya. Nah itu mulai berubah waktu ada si community of leaders itu. Jadi sebelumnya gue biarin bertumbuh secara natural, Natural. nggak Hmm. mau ngatur-ngatur kayak, karena gue nggak merasa harus mengambil bentuk seperti yang udah ada gitu, bentuk-bentuk yang pada umumnya. Wow. Wow. Nah, tapi kan Kak, ini kan komunitas kan bertemu ya. Sedangkan kita kan dari tahun 2020 kemarin kan kita semua kota di Indonesia bahkan terserang pandemi kan Kak. Iya, Pasti kan pada masa-masa itu kan ya pertemuan pasti dibatasi. Bahkan Jawa Bali pun sempat kena yang namanya PSBB, PPKM dan lain sebagainya iya. nama-nama itu semua. Dan kita semua kan nggak bisa bertemu. Nah, bagaimana cara Kakak sebagai leader utama nih daripada komunitas ini untuk manage teman-teman yang lain supaya enggak sampai hilang jalur lagi atau tetap stay in community gitu selama masa-masa nggak bisa ketemu secara langsung. Terus terang kita selama 2 tahun COVID itu, kita cuma sempet yang heboh pertama banget ya, masih Hmm. belum, sebelum si Omikron, Hmm. itu Ya, ya cuman Om Irfan. cuman di online kan mungkin cuman 3 kali 4 kali. Karena tempat kita semua open open air. Jadi Oh, kita oke. terbuka dan kita nggak Hmm. merasa bahwa terlalu mengganggu, karena juga jumlah kita juga bukan yang ribuan gitu kan. Jadi saya rasa Betul. dengan suasana terbuka, dan itu terbukti sih. Kita berjalan Hmm. hampir setahun bertemu langsung, kayak nggak ada yang kena COVID di komunitas kita gitu. Nah kedua, waktu yang udah Omikron rame lagi yang naik drastis, kita cuman online kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Habis itu ketemu normal lagi. Ketemu lama lagi. Jadi Wah, justru kita luar. tidak pernah merasakan tuh Hmm. online-onlinean tuh, kita nggak pernah ngerasain. Cuman Hmm. dalam 2 tahun mungkin cuma 6-7 kali jadi total online-nya. Mantap. Sisanya benar-benar Mantap. ketemu. Mantap. Wow, wow. Nah, pasti kan Kakak nih seorang yang udah pasti sering juga merasakan yang namanya kan hadirat Tuhan, Kak. Mungkin di dalam pelayanannya Kakak, entah kalau itu dulu atau mungkin sekarang-sekarang ini juga. Nah, banyak kan orang berkesimpulan nih tentang hadirat Tuhan. Ada yang bilang rasanya tuh kayak menggigil-menggigil, ada yang bilang rasanya Itu rasanya pasti dekat kulkas deh.
ada ada lagi yang bilang rasanya panas kayak api. Nah, ada lagi yang bilang bagaimana, ada lagi yang bilang harus rebahan, ada lagi yang bilang bagaimana. Nah, kalau buat seorang Kak Frankie sendiri, ketika Kakak merasakan hadirat Tuhan, menurut Kakak hadirat Tuhan itu seperti apa sih, Kak? Eh, Kalau kita back to the Bible, Hmm, eh, memang ada waktu di mana Tuhan melawat sedemikian hebat. Kayak Tawarikh itu pernah menulis kejadian waktu Bait Salomo didirikan. Terus mereka hmm, merasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Dan mereka benar. semua para imam, penyanyi, pemusik rebah ke tanah karena nggak kuat dengan Hmm, kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Eh, betul. tapi menurut saya kejadian seperti itu bukanlah kejadian yang harus terjadi. Karena setelah itu juga Alkitab tidak mencatat lagi kejadian-kejadian seperti itu gitu. Benar. Uh, jadi menurut saya tidak mau membatasi uh, Roh Kudus itu, hadirat Tuhan itu kalau datang harus ada yang jatuh. Hmm, Karena menurut saya yang Roh Kudus kan bukan kita, dia. benar, benar. Ya, ya, Jadi ya. ada kalanya kita nggak ngerasain apa-apa, tapi apakah Roh Kudus nggak hadir? Karena Enggak tentu. Tuhan kita itu punya satu sifat, salah satunya omnipresence, maha hadir. Sekarang nih, gue ngobrol sama lu nih, kita lagi Hmm, bicara tentang kehidupan dengan Tuhan. Menurut lu ada hmm. hadirat Tuhan nggak di antara kita? Ada dong. Ada dong, dua tiga Pasti. orang berkumpul atas namaku, aku ada. Aku Hadir ada dia, ya. ya Tuh. hadir dia, hadirat Tuhan. Artinya Tuhan hadir. Tapi kita nggak ada yang rebah nih, ya kan? Hmm, benar. Kita nggak Ya, ada yang ya, ya. gini-gini nih, nggak ada yang nggak ada, ya kan? Tapi Tuhan hadir nggak? True. Hadir, gitu. Jadi Hadir. Ya. eh, berikanlah kedaulatan kepada Roh Kudus untuk menyatakan manifestasinya, atau dia mau bergerak seperti apa, dia mau menyatakan eh, manifestasi kayak apa, ya terserah dia. Mungkin kita nggak Hmm. ngerasain apa-apa, tapi kebenaran yang harus kita pegang, bukan perasaan. Karena kadang-kadang kita mengukur kehadiran Tuhan dengan perasaan, itu beda alam itu, Ah, betul. beda Ya, alam. ya, ya. Kayak misalnya gue datang ke sebuah gereja, sebelum gue datang gue berantem sama istri di mobil. Hmm, Terus gue hmm. begitu masuk gereja, pujian penyembahannya lagi, wah hadirat Tuhan kuat. Gue belum tentu ngerasain, gue lagi sebel, Iya, betul. gue Bisa. lagi kesel. Jadi jangan ukur dengan perasaan, karena perasaan kita gampang banget dipengaruhi dengan sesuatu yang dari luar gitu. Gitu. Benar. Kalau kita ngukur hadirat Tuhan dengan perasaan, nanti kita jadi orang aneh. Karena kita mengukur hadirat Tuhan dengan bulu yang berdiri, suasana Ya, yang tiba-tiba panas, tiba-tiba iya, dingin. iya, Jangan dong, ukurannya kan bukan itu. betul. Ukuran Tuhan hadir adalah 2 3 orang berkumpul. Atas namaku, aku hadir. Bahkan untuk sesuatu yang lebih luas dari itu adalah, kalaupun 2 3 orang gak berkumpul atas namaku, dia omnipresence, maha hadir. Ya kan? Lu lagi Yes. jalan-jalan ke tempat pijat plus-plus, ya dia ada di situ. Karena dia maha hadir. Iya kan? Betul. Betul, betul, Gitu. betul sih. Ya, wow. Right. Tapi kan Kak banyak nih anak-anak muda. Aku yakin di Bali juga pasti banyak anak-anak muda yang Kakak juga temui kan. Mungkin mereka lebih kepada pemikiran secara logika gitu. Nah, kalau hadirat Tuhan hadir, apakah memang hal-hal seperti itu masih relevan sampai saat-saat ini ya? Hadirat Tuhan kayak begitu, kuasa Tuhan yang pokoknya dengan kehadirannya begitu. Apakah hal-hal seperti itu masih terjadi gitu menurut Kakak? Kan anak-anak muda pasti bertanya hal-hal seperti ini gitu kan. Bisa dong. Bisa, kayak tadi saya bilang, kita jangan membatasi Roh Kudus untuk bermanifestasi gitu. Tapi sekali lagi, ukuran kehadiran Roh Kudus atau hadirat Tuhan itu bukan manifestasinya. Betul. Pernah nggak kita ngerasain gini? Kita datang ke gereja yang sama terus menerus. Yang khotbah Hmm, pendeta kita terus menerus, ya sekali-sekali mungkin hmm, tamu. hmm, Yang mimpin hmm, pujian dia terus, si A terus, si B terus. hmm. Nah, tapi ada waktunya kita datang yang kita bisa ngerasain, duh kok gue kena banget ya hari ini ya. Kita bisa nyanyi sambil hancur hati, ngerasain hadirat Tuhan, dilawat Tuhan, bisa sampai walaupun ukurannya bukan nangis atau bulu merinding tadi ya. Tapi kita harus ngaku bahwa ada waktu di mana kita benar-benar datang ke sebuah ibadah, kita ngerasain banget gitu hadirat Tuhan. Tapi minggu depannya enggak.
minggu depannya enggak lagi. Minggu depannya enggak ada lagi. Mungkin minggu keempat baru kita ngerasain lagi hal yang sama gitu. Apakah Tuhan milih? Minggu pertama emang gue nggak hadir, bos. Emang gue cuman hadir tuh cuman di minggu kedua sama minggu keempat. Kan nggak gitu. Kan Iya, nggak ya, gitu. enggak. Nah, kita mengukurnya dengan apa tuh? Sekali lagi kita mengukurnya dengan perasaan kita. Gitu. Ya kan? Wow. Gitu. Betul. Benar-benar. Jadi menurut saya ya belajar untuk menikmati Tuhan tanpa harus merasakan sesuatu. Betul. Saya ngalamin ya bertahun-tahun mimpin pujian atau khotbah gitu. Ada waktu di mana saya ngerasa wah gila firmannya nih kena ke gua dan gua ngerasa ke jemaat tuh masuk banget. Itu kan kita bisa ngerasain ya. Responnya jemaat yang dingin-dingin aja, biasa-biasa aja. Sama yang gua ngerasa semua nangkep dengan oke, dan waktu kita doa selesai firman kayak semuanya ngerasain sesuatu gitu. Tapi ada kalanya yang gua yang khotbah nggak ngerasain apa-apa. Respon jemaat juga gua ngerasanya biasa-biasa aja. Nah di situ gua belajar untuk kita melayani Tuhan itu bukan tentang apa yang kita rasa. Bukan. Ukurannya bukan gue berasa sukses hari ini atau gue berasa gagal hari ini. Bukan. Ukurannya adalah gue memberi yang terbaik pada Tuhan. Bahwa waktu gue mimpin pujian, gue telah mempersiapkannya dengan baik, latihan dengan baik, gue berdoa, gue menyerahkan kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Urusan apa yang terjadi waktu gue melayani di hari H, di tempat di TKP, itu bukan urusan gue. Apa yang gue rasain, kok gue ngerasa biasa-biasa aja. It's not my business anymore. Udah nggak ada urusannya gue. Gitu. Dan gue belajar untuk tidak menilai kesuksesan pelayanan dari apa yang gue rasa. Gitu. Wow, luar biasa. Yes. Wow, oke. Nah, Kak, nih untuk balik lagi nih, pelayanan Kakak saat ini di Bali, Kak. Membangun komunitas yang sekarang mau berapa bulan lagi akan ada yang ketiga, komunitas yang ketiga. Ada nggak rencana untuk membangun komunitas yang sama di Jakarta? Saya untuk saat ini saya nggak ngerasa arahnya ke situ. Karena menurut saya setiap orang punya beban masing-masing di area masing-masing seperti yang Tuhan sudah taruh ya. Tuhan sudah taruh. Saya juga tidak berani menilai orang yang buka sana buka sini gitu. Dengan alasan yang saya juga nggak berani menilai, nggak berani menghakimi. Tapi kalau menurut saya sih, bukan menurut saya. Untuk apa yang saya dapat dari Tuhan khusus buat saya adalah memang bukan menjadi besar, tapi menjadi banyak. Makanya kita nggak mau kayak sewa tempat besar gitu, karena arahnya memang bukan ke situ. Gue kayak ngerasain sekarang ya, dengan satu komunitas yang udah 120, 150 tuh gue udah ngerasa udah nggak terlalu sehat ya. Jadi gue keep di angka itu aja, karena dengan 120, 150 gue ngerasa pengeluaran gue kecil banget gitu. Beli speaker satu pasang 6 juta, mixer yang cuma 2 juta, mikrofon yang nembak, bukan yang goseng asli-asli, mikrofon yang buatan Cina, cukup. Gue pakai keyboard yang cuman yang sederhana lah, Yamaha PSR. Gue punya gitar, masih punya bass, pakailah. Beli drum elektrik cuman kayak 3 juta 4 juta, cukup. Gue nggak punya kebutuhan yang lebay dan yang nggak terlalu penting. Nah, gue nggak bayangin misalnya gue kumpulin cuman di satu titik, terus berkembang 500, 1000, kebutuhan gue akan nambah. Oh, pasti. Ya, dan nambahnya jadi nambah yang kelihatan nggak penting, tapi jadi penting. Iya. Ya kan? Speaker udah nggak mungkin dong yang segitu. Pasti gue harus beli yang udah puluhan juta. Betul. Udah harus ruangan ber-AC, udah harus kebutuhannya ntar jadi yang nggak jelas. Harus ada LED. Padahal LED, betul. Iya kan? Iya. Sekarang kita dengan layar proyektor, bahkan gue nggak beli layar proyektor, bikin sendiri. Karena kita ada temen yang bikin kayu tuh. Jadi bikin kayu aja 2 biji pakai kain putih, selesai. Gitu, modal cuma 200.000 kali beli kain gitu kan, udah cukup. Di komunitas yang kedua ya kita juga punya alat yang sama. Dulu kita masih angkat dari yang pertama, pindahin ke yang kedua, tapi
puji Tuhan sekarang yang kedua udah bisa mandiri, beli speaker sendiri, punya alat-alat sendiri, tapi yang tetap sederhana gitu. Benar. Bahkan saya sampai titik ini ya, saya nggak tahu ke depannya gimana. Kita nggak pernah simpen uang kas. Uang kas kita harus keluar terus untuk kebutuhan jemaat, untuk topang jemaat, keperluan orang-orang yang masih kekurangan, orang yang nggak bisa bayar uang kos, yang tiba-tiba bapak ibunya sakit nggak punya BPJS, ya uang kita lebih, udah nggak usah simpen uang, habisin aja gitu. Karena toh kita nggak punya kebutuhan yang terlalu melebihi apa gitu, nggak yang lebay gitu, biasa-biasa aja gitu. Wow. Tapi Orang berarti satu untuk kali, kehidupan kakak. kenapa? Enggak, coba lanjut kak. Oh, Satu kali. satu kali saya nanya bendahara gitu, Bu, uang kas kita ada berapa, Bu? Ada segini. Hah? Uang dari mana tuh, banyak banget. Saya nggak ngajarin perpuluhan di jemaat, kita juga tidak ada waktu untuk persembahan gitu, nggak ada. Jadi persembahan itu cuma pengumuman terakhir, kalau lu udah bawa dari rumah, lu ngasih. Kalau lu nggak bawa dari rumah, nggak usah ngasih, nggak apa-apa, itu oke. Gitu. Jadi saya nggak pernah khotbah soal duit, nggak pernah khotbah soal perpuluhan, nggak. Itu saya serahin ke masing-masing. Nah, itu aja tiba-tiba kok uang kas kita bisa punya nilai segitu, terus saya bilang, waduh Bu, jangan disimpan-simpan, Bu, beli apa ya gitu ya, atau apa yang perlu buat jemaat, ya udah keluarin aja, nggak usah pusing sama duit lah, gitu. Wow. Nah, kalau begitu caranya, how do you survive kak di dalam kehidupan gitu? Apakah masih menjalani bisnis yang lain atau benar-benar murni full time ngurusin komunitas? Saya belajar dari Paulus. Dia berjualan tenda untuk support pelayanannya. Benar. Saya tidak mengambil ₹1 pun dari komunitas. Jadi saya menulis lagu, saya puji Tuhan ada sebuah perusahaan TV swasta yang mengontrak saya untuk bisa bikin konten setiap bulan. Dari situ saya bisa hidup. Saya masih bikin musik iklan buat perusahaan-perusahaan. Ya dari situ. Wow, luar biasa. Nah, kerinduan kakak nih ke depannya untuk pelayanan saat ini apa kak? Mungkin pertanyaan terakhir dari aku tuh. Halaman kehidupan yang Tuhan lagi taruh di saya nih. Benar-benar untuk raising up leaders. Membangkitkan para pemimpin. Jadi kita belajar ya, kegagalan apapun di dunia itu terjadi karena nggak ada pemimpin yang baik. Gagal rumah tangga karena saya pernah jadi pemimpin yang nggak baik gitu kan. Gagal perusahaan pasti pemimpin perusahaannya nggak baik. Gagal gereja pasti pemimpin gerejanya nggak baik. Pokoknya kalau ada kegagalan di dalam sebuah komunitas atau apapun juga perusahaan, pasti it's all about the leaders karena pemimpin. Jadi gue ngerasa kayaknya Tuhan lagi bawa gue ke situ gitu, karena gue concern banget dengan leadership hari-hari ini gitu. Jadi kayak gue ngerasa banyak banget tertolong dengan adanya 47 leaders yang sekarang kita hidup sama-sama gitu ya. Karena Bali kan nggak kayak Jakarta ya. Jakarta tuh untuk ketemu orang aja susah banget ya. Di Bali tuh kemana-mana berasa deket. Jadi kita ketemunya tuh sering banget gitu, dan itu membuat kita jadi lebih mudah menjalankan hidup, share of life, bagi hidupnya tuh lebih gampang banget gitu. Ketemunya sering, nggak cuma tentang kebaktian, biar cuma makan bakso sama-sama, nongkrong, nonton. Tapi kita jadi ngerasa lebih bertumbuh bersamanya tuh berasa banget. Nah, yang gue rasain adalah benar-benar kita baru bisa bertumbuh dengan baik waktu kita menolong orang lain bertumbuh. Nah, waktu gue ngerasain itu, gue sampai bilang, kayaknya ini panggilan Tuhan saat ini sih. Gue kayak, bukan berarti nggak mau nulis lagu ya. Sekarang malah lagi banyak lagu yang gue tulis. Tapi fokus utamanya jadi lebih ke leadership sih. Gitu. Wow, luar biasa. So amazing. Wow, benar-benar speechless. Tapi wow, sekali lagi aku cuma bisa bilang atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, a very big thank you. Sebuah kehormatan. Thank you.
Thank you so much Kak. Mungkin sebelum kita tutup bersama ya dalam doa, kita berdoa bersama. Aku cuma sedikit aja ngerangkum pembicaraan kita dari awal. Ya sebenarnya mungkin kalau kapan Tuhan mengizinkan, maybe kita bisa ngobrol lebih banyak karena your story is truly an inspiration dan sekali lagi sebuah kehormatan to have you malam hari ini. Teman-teman semua yang hadir malam hari ini, aku cuma mau bilang sama kita semua, mungkin saat ini kita berada di momen-momen di mana kita down, kita berada di momen-momen di mana kita lagi mengalami masalah pergumulan. Percayalah, saya pribadi pun saat ini pun mengalami pergumulan dan menghadapi masalah. Tapi bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mengizinkan Tuhan menjadi gembala atas kehidupan kita. Sama seperti Kak Frankie yang mengizinkan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupannya. Mari kita juga belajar yuk teman-teman, kita jadikan Tuhan gembala di dalam kehidupan kita. Enggak ada gembala yang akan membiarkan dombanya sampai hancur atau sampai gimana-gimana. Gembala sejati kita adalah Kristus, bukan manusia. Gembala sejati kita yang tidak akan pernah membiarkan kita hancur dan terlepas itu hanya Kristus. Dan yang kedua, pastikanlah di dalam kehidupan ini jika Tuhan menaruh sesuatu untuk kita melayani dan untuk kita dipakai olehnya, mari kita kembali ke panggilan Tuhan. Karena mau seberapa pun kita melarikan diri, Tuhan pasti akan nangkep kita lagi. Kalau memang panggilan kita adalah untuk melayani Dia, He will still catch us. Karena Mazmur juga pernah mencatat bahwa kemanakah engkau dapat pergi, sekalipun engkau bersembunyi di kolong bumi sekalipun, tetap Tuhan ada di sana. Karena Dia memang maha tahu dan Dia dapat menemukan kita dimanapun kita berada. Jadi kalau memang panggilan kita untuk melayani Dia, jangan lari-larian lagi sama Tuhan. Just come back and biar Dia yang memakai engkau untuk melayani Dia. Dan yang ketiga, Tuhan hari-hari ini sedang ingin memakai engkau, tentunya dalam hadiratnya. Jadi jangan batasi Tuhan hanya karena perasaanmu. Mungkin engkau berpikir, aku nggak mau pelayanan, hati gue lagi nggak enak. Teman-teman, ketika aku pernah sedih sekalipun ya, berada dalam masalah, tapi aku memaksakan untuk tetap sharing firman Tuhan, justru Tuhan memberi tamparan tersendiri, sehingga dari firman yang aku sampaikan untuk mereka dengan hati yang mungkin kurang rela karena ada masalah pada waktu itu, tapi Tuhan bisa memberi pelajaran buat diri gue sendiri, buat kayak lu juga harus belajar. Dan aku percaya ketika kita tidak membatasi Tuhan karena perasaan kita lagi galau, lagi sedih, lagi marah, kita nggak mau ibadah, kita nggak mau ke Tuhan, ketika kita nggak batasi Tuhan kayak gitu, percayalah Tuhan itu omnipresent. Dia akan terus jamah kita dengan berbagai cara. Nggak tentu kita merasakan hadirat Tuhan kita harus keluar air mata. Nggak tentu kita rasain hadirat Tuhan kita harus sampai bagaimana. Nggak tentu. Tuhan omnipresent. Bahkan malam hari ini pun aku percaya sekali Dia hadir dan Dia sedang menjamah hati kalian semua, pribadi lepas pribadi, untuk mengerti semua yang kita bicarakan malam hari ini. So teman-teman, sekali lagi tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa hadiratnya itu selalu ada bersama dengan engkau di setiap musim di dalam kehidupanmu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk live Instagram malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Bahkan malam hari ini kalau kami nonton dan kami akan nonton ini nanti, tidak ada satupun hal yang kebetulan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk sharing-sharing yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Kakak Frankie Siombing. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaannya hamba-Mu ini. Kau berkati hamba-Mu ini dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kau perluas lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap apapun yang dilakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan keajaiban, mendatangkan mujizat Tuhan. Bahkan melalui pekerjaannya Tuhan, dia dapat memuliakan nama Engkau Bapa. Kami juga memberkati pelayanannya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala komunitas yang ada di Bali. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat Bali, Engkau akan memenangkan jiwa-jiwa di Bali melalui komunitas ini Tuhan. Dengan caramu yang ajaib Tuhan, Engkau bekerja lewat komunitas-komunitas Tuhan. Kami berkati setiap komunitas yang ada Tuhan di bawah kepemimpinan Kak Frankie Tuhan. Kami berkati pribadi-pribadi leaders yang terbentuk Tuhan. 47 leader menjadi leader-leader yang membawa dampak, menjadi leader-leader yang melanjutkan tongkat estafet, menjadi leader-leader yang memenangkan jiwa Tuhan, untuk mereka semua dapat mengenal Engkau Bapa. Kami berkati setiap pelayanannya, kami berkati rumah tangganya, kami berkati apapun yang dia perbuat Tuhan. Bela selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir Tuhan. Mungkin kami yang saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan, kami saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, kami saat ini mungkin sedang mengalami kekacauan, mungkin kami mungkin saat ini sedang menghadapi adiksi, mungkin sedang menghadapi begitu banyak hal Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan,
You are always there with us, Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, You are always there, Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami, tak pernah Engkau melupakan kami, tak pernah Engkau melalaikan kami. Dan kami percaya, Bapa, bahwa bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara, Bapa. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang mungkin sedang menghadapi masalah. Tuhan, Engkau lawat pribadi lepas pribadi, biarlah mereka mengalami Engkau. Biarlah mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah melalui segala pergumulan hidup mereka, Bapa. Biarlah mereka dapat menikmati hadirat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bali, berkati Indonesia, Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup live Instagram malam hari ini, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Thank you Tuhan. Kami berikan Engkau pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam satu nama kami menutup live Instagram malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih banyak Kakak Frankie. Once again, thank you so much. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman semua. God bless. God bless semuanya. Stay safe and stay healthy. Good night. God Thank you bless ya, you God all. bless. Thank you Kakak. God bless. Good night.